Wayai sinau cah. Suwun Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Si Engineer. Masih bersama saya Triyono Kiswo. Kali ini kita akan melanjutkan jalur belajar Mastercam untuk video yang ke-11, yaitu memasuki program 2D yang kedua. Setelah kemarin program 2D yang pertama adalah phasing, di sini adalah program 2D untuk yang kedua, yaitu program drill. Di program drill ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan drill. Yang pertama, selection atau bagaimana cara memilih entities. Kemudian yang kedua, sorting atau memilih metode jalannya. Kemudian yang ketiga, tipe drillnya itu untuk center drill, program drill, atau tap, atau bore. Oke, langsung kita ke pembahasan. Di sini saya sudah siapkan sampelnya. Di sini ada beberapa macam arch dengan diameter yang berbeda-beda. Kita cek terlebih dahulu. Untuk yang ini diameter 6,8 berarti tap M8 ya. Kemudian yang ini 10,3 berarti M12. Kemudian yang ini 11, kemungkinan untuk lubang baut M10. Kemudian yang ini 25, saya anggap ini untuk boring head ya, untuk bushing. Oke, langsung saja kita bikin. Klik kanan, mail, drill, atau toolpad drill juga bisa. Kemudian toleransinya ini silakan teman-teman ganti menjadi 0,01. Untuk selection ini nanti saya akan jelaskan atau contohkan 3. Yang pertama ini select point, kemudian entities, kemudian marsh on art. Yang pertama adalah select point. Kalau select point ini dia harus men-select atau memilih center si art. Harus centernya. Jangan di pinggir. Kalau di pinggir berarti ya di situ nanti dibikin drillnya. Jadi harus di center. Ini saya contohkan satu di pinggir biar tahu. Ini sudah 3 ya. Kita coba dulu. Toolnya. Ini toolpad tipe. Di sini ada banyak, kita pilih drill. Toolnya, di sini saya sudah siapkan center drill 10. Holder saya sudah pakai ER32. Kemudian tipe cut parameternya, cycle-nya, saya pilih yang pertama dulu. Nanti kita jelaskan yang lain. Kemudian linking parameternya, depth-nya saya bikin -2, incremental. Top of stock-nya dari 0, retract-nya saya bikin 2, clear-nya saya bikin 50, kemudian plus, kemudian OK. Ini untuk memperlihatkan tadi saya select di pinggir, yang lain di center, yang ini di pinggir. Oke, kemudian ini saya copy paste saja, copy paste, kemudian ini saya reselect all.
saya pilih pakai entities. Entities kita cukup select arts-nya. Saya pilih 5 ya. Ini saya nonaktifkan dulu. Ini sekarang dia drillnya di center. Karena pakai entities, otomatis dia di center si entities tadi. Kemudian cara ketiga, selection ketiga, ini kita hapus saja ya, karena sudah paham kan tadi dengan penjelasan tadi. Ini saya hapus. Kemudian kita pilih selectionnya, kita reselect all, pakai mask on arts. Ini satu, kemudian oke. Copy paste, kita copy paste, yang ini kita bikin select semuanya ya, kita tinggal nambahin, berarti add point, pakai mask on art, terus yang ini kita drag, kemudian kita tambah lagi yang belum, ini nih. Tinggal tengah yang belum ya. Add point entities, karena cuma satu. Ini sudah ke select semua. Sudah ya. Kita tinggal pilih apa namanya sortingnya. Klik kanan, sorting option. Di sini ada 3. Ada 2D sorting, rotary sorting, cross sorting ya. Saya menggunakan yang pertama 2D sorting. Rotary sorting ini untuk muter ya. Saya pakai ini. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih. Untuk plus ini start point ya. Di sini ada keterangannya start point. Di sini ada arah panahnya. Start pointnya mau dari mana? Mau pilih tipenya seperti apa? Sorting metodenya. Kalau saya lebih suka pakai ini, sorting point to point. Kemudian oke. Kemudian start pointnya di mana? Saya pilih di sini. Kemudian oke. Dia mengerjakan yang paling dekat dulu, baru yang terjauh. Oke. Itu untuk sorting dan geometri ya. Ini untuk sorting yang lain, misalnya kita coba nih. Copy paste saja. Yang pertama kita taruh di atas. Di sini kan 11 poin. Yang ini kan 4. Sortingnya kita sort option. Misalnya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan berarti yang ini. Kiri ke kanan ada zigzag sama urutan. Dari atas ke bawah juga sama. Ada zigzag sama urutan. Dari bawah ke atas juga sama. Silahkan teman-teman pilih sesuaikan. Saya mau pilih dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan. Urut. Jadinya seperti ini. Ini dari kiri ke kanan, jadi dia tetap sebelah kiri dikerjakan dulu, walaupun jauh tetap dikejar, kerjaan dulu. Oke, itu untuk sorting dan selection. Kemudian kita jelaskan mengenai
cycle-nya. Cycle-nya di sini yang pertama ada drill dan counter bore. Dia pakai G81 generate ya. Center drill. Pakai G81 karena ini tadi poinnya jadi satu program, jadi begini. Ini untuk program center drill. Kemudian kita bikin selanjutnya dulu. Ini satu, kita copy paste. Ini kita reselect all, kita pilih yang ini. Kemudian copy paste lagi. Kita select all lagi. Kita pilih mask on arc. Mask on arc. Pilih yang tadi, kemudian klik OK, kemudian OK, terus terakhir copy paste, reselect all entities ini. Oke. Ini ketika kita membuat program center drill dalam satu program ya. Jadi hanya ada ini satu. Tapi ketika kita membuat dalam banyak program seperti ini, terus kita post bareng, jadiin center drill 2 ya. Di sini ada beberapa program tadi 4 ya, 4 berarti hanya disela dengan G80. Ada 4 program dengan gerakan program yang sama tapi dipisah-pisah per poin, per diameter. Untuk programmer biasanya memakai, untuk center drill bisa pakai begini, bisa pakai ini, sama saja. Kemudian untuk program selanjutnya, misalnya ini, tinggal di post satu-satu, nanti diedit di mesin ya. Untuk misalnya ini dibikin program, ini hanya mencontohkan untuk program tab ya. Untuk aktualnya teman-teman bisa di post satu-satu, nanti tinggal teman-teman edit di mesin. Mau dibikin program untuk drill baru tab, tinggal diedit di mesin. Ini saya contohkan misalnya menjadi program tab. Di sini tab, depth-nya dibikin absolut, misalnya minus 10. Toolnya disesuaikan, teman-teman silahkan. Hasilnya untuk tab, di sini hasilnya pakai G84, G98, G84, Z-nya 10, R-nya 2. Untuk ke tab di Mitsubishi biasanya kita mengalihkan sendiri. Jadi misalnya spindle 100, feedingnya tergantung pitch. Misalnya pitch 1,5 berarti feedingnya 150, berarti di sini 150. Ini untuk Mitsubishi ya. Ketika
untuk Fanuc biasanya pakai M29. Saya rubah di sini. Untuk Fanuc biasanya ya. Saya pakai tab R. Saya namain tab R. Di sini ada M29. Spindle-nya misalnya 100. Terus kalau nggak salah key sesuai pitch, misalnya pitch 1,5 ya 1,5. Itu untuk Fanuc. Tapi saya lupa, udah lama nggak ngoperatorin. Lebih baik teman-teman jika ingin mencoba diangkat dulu. Setnya misalnya dibikin berapa terserah, diangkat dulu. Baru bisa jalan nggak. Kalau misalnya error, biasanya nggak mau jalan. Error kalau nggak cocok kodenya biasanya error. Tapi kalau nggak salah ini Fanuc. Fanuc kodenya seperti ini. Feeding dia otomatis mengalihkan sendiri terhadap spindle. Oke. Di sini selanjutnya kita pakai program pack ya. Program drill biasa. Saya packnya dibikin 2. Tabnya saya bikin 10 minus 10. Pack. Program pack. Hasilnya seperti ini pakai G83 ya. 83 Z10 R2 G2 karena packnya tadi 2. Kemudian di sini untuk ini sama tab tadi ya, tapi kita rubah untuk pakai chip brick packnya 3 misal. Depthnya saya bikin 9. Pakai chip brick ya, nih chip brick pack CB pack chip brick. Kita coba, dia pakai G73. Chip brick dia pakai G73, pakai G73 Q3. Untuk chip brick ini dia ngangkat hanya sesuai dengan key ini, sesuai dengan pack. Jadi dia turun 3 mili, ngangkat 3 mili, turun 3 mili, ngangkat 3 mili, terus begitu. Itu untuk chip brick ya. Sudah. Selanjutnya kita pilih untuk bor. Ini bor yang pertama, turun pelan sesuai feed rate, naik juga sesuai feed rate. Misalnya saya bikin turunnya 5. Kita region. Saya bikin bor 1 ya, bor 1. Dia pakai 85, berarti turun pelan, naik pelan pakai G85. Z-nya 5, R-nya 2, berarti startnya dia mulai pelan, mulai feeding ini dari Z plus 2. Turun ke bawahnya pelan sedalam 5. Itu untuk tipe pertama G85. Kemudian kita copy paste, kita bikin bor tipe 2.
kita region. Kita bikin board tipe 2. Board tipe 2 ini pakai G86. Di sini tadi board tipe 2 ini spindle mati dan keluarnya cepat, rapid. Keluarnya rapid. Itu yang sering saya pakai untuk program di program drill. Saya kira cukup pembahasan soal drill. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen, dan share agar bisa membantu teman-teman kita sobat engineer yang sedang belajar Mastercam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.